Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, man shoma ramadana imanan wahtisaban ma taqaddamu min dambihi wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghafirallahu lahu min dambihi. Al-hadis. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita selaku hambanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Dengan ketiga nikmat inilah alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, menuju diri kita kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan, perbuatan sehari-hari yang kita lakukan yang mengandung perintah Allah, tujuan adalah satu, yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah sudah menyatakan diri dalam firman-Nya, uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu adalah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lebih jelasnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas sama' uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampunan kepada Allah, bahwa surga itu luasnya antara langit dan bumi dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami di sini akan membahas tentang bulan puasa ataupun bulan Ramadan yang dikatakan kita sekarang ini, bahwa bulan puasa ataupun puasa adalah menahan diri dari segala makanan, minuman yang salah satunya yang membatalkan itu adalah makanan dan minuman. Itu adalah pengertian secara bahasa, baik anak-anak sampai pun dewasa pun mengerti bahwa puasa adalah menahan diri dari segala lapar dan dahaga. Tapi sebenarnya bulan puasa adalah salah satunya apa yang dikatakan tadi, menahan diri dari segala lapar dan haus. Tapi di dalam isi puasa itu adalah seluruh anggota tubuh kita harus berpuasa. Baik mata kita, tangan kita, hidung kita, seluruh tubuh kita harus berpuasa. Allah berikan mata kepada kita untuk membaca Al-Quran, untuk melihat apa yang diciptakan Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tangan. Tangan ini bukan digunakan untuk mengambil hak milik orang lain, tetapi tangan adalah untuk membawa Al-Quran. Kaitan Al-Quran dengan bulan Ramadan sangat kental, yang dimana yang saya katakan di dalam pendahuluan tadi,
bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah diturunkan pada bulan puasa. Apa? Tentunya isinya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan dari segala petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal furqan, adalah pembeda antara yang batil dan yang benar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya bulan puasa ini bukan hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min saumihi illa ju'i." Kebanyakan orang berpuasa tidak hanya mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Na'udzubillah min dalik. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyadapkan dalam hadisnya seperti apa orang yang rugi. Seperti apa yang rugi dalam berpuasa? Tentunya orang yang berpuasa saja. Meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa bagi orang itu akan mendapatkan celaan, rugi dalam diri kita sendiri. Dan orang yang berpuasa dari pagi sampai sore dan itu tidak akan mendapatkan pahala, seperti apa? Contohnya dia meninggalkan kewajibannya seperti sholat. Dan perintah-perintah Allah di dalam bulan puasa adalah menjalankan kebaikannya, yaitu dengan membaca Al-Quran, memakmurkan masjid, dengan membaca tadarus. Itulah adalah orang yang benar-benar berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita hanya malu sama mertua, malu dengan pacar, hanya berpuasa menahan diri haus, tapi di dalam isinya dia tidak pernah menjalankan ibadah yang itu sholat 5 waktu. Maka sia-sialah puasa kita. Pahala kita mendapatkan 100 pahala, tapi kita meninggalkan kewajiban, maka secara matematika 100 diambil 100 maka akan menjadi kosong. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita adalah manusia yang diciptakan Allah paling sempurna. Bahwa Allah menciptakan makhluk di dunia ini 3. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah manusia. Di antara 3-tiganya ini yang paling istimewa bukanlah malaikat. Kenapa? Tentu malaikat diciptakan oleh Allah, selalu taat kepada Allah, hanya akal pikiran dan perasaan, tapi tidak diberikan hawa nafsu. Sehingga apa? Ibadah dari tahun ke tahun sampai hari kiamat malaikat itu tetap ibadah. Karena apa? Karena tidak mempunyai hawa nafsu. Begitu juga hewan, diciptakan nafsu, diciptakan rasa, kehendak, tapi dia tidak mempunyai akal pikiran, sehingga mereka itu bebas. Telanjang pun tidak ada hukum haram untuk hewan. Itulah. Kemudian manusia. Manusia ini paling sempurna. Karena apa? Satu, Allah menciptakan akal pikiran, hawa nafsu, dan rasa perasaan. Ketiga-tiganya ini bila kita bisa menjaganya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allah sudah mengatakan, berfirman, berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada seluruh manusia yang beragama Islam. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan sebelum kalian, sebelum umat manusia. Tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun,
agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apapun yang kita lakukan, berbuat baik kepada orang tua hanya untuk menuju ketakwaan. Kita berpuasa hanya untuk menuju ketakwaan. Kita menahan diri hawa nafsu, baik makanan maupun nafsu terhadap sesama lawan jenis, sama perempuan, maka itu adalah orang salah satunya untuk menuju ketakwaan. Nah, di bulan suci Ramadan inilah, karena bulan suci Ramadan beda dengan bulan-bulan biasa. Apa bedanya? Kalau bulan biasa melakukan kebaikan, maka Allah memberikan satu pahala. Di bulan suci Ramadan, kita melakukan satu kebaikan, maka bagi kita akan mendapatkan 10 pahala. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan adalah salah satu yang diistimewakan. Dan bulan Ramadan adalah bulannya manusia, tempat memohon ampunan kepada Allah. Bila mana kita sebagai orang muslim kemudian mengabaikan bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang rugi. Minal khosirin, jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi. Hidup ini sementara, hidup ini hanya sementara, setengah jam. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, gunakanlah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghafirallahu lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan karena Allah, wahtisaban mengharapkan ridha Allah, ghafirallahu, maka Allah akan mengampuni manusia yang berpuasa itu. Ma taqaddama min dambihi, dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus oleh Allah. Tapi dengan syarat yang tadi, imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah, dengan keridoan, mengharapkan ridho kepada Allah. Itu syarat satu untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan itu, di 20 hari Ramadan sampai ke 30, maka itu adalah bulan Lailatul Qadar, yang disebut bulan 1000 bulan. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghafirallahu min dambihi. Barang siapa mendirikan sholat pada malam hari untuk mengharapkan Lailatul Qadar dengan iman, dengan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Maka barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu akan mendapatkan 1000 bulan. Artinya kita akan mendapatkan ampunan yang begitu luar biasa. Wahai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya dan umumnya bagi para pendengar. Karena kesalahan demi kesalahan dari manusia itu bukanlah datangnya dari Allah, tapi kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebajikan apapun yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Dan kejelekan apapun yang kita lakukan, kedatangannya dari saya pribadi sendiri. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kata yang kurang enak didengar, mohon maaf, karena itulah kemampuan daripada manusia. Wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.